Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 bakal pasangan calon kepala daerah dari 3 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Diduga terlibat korupsi, puluhan warga Pati tuntut Kepala Desa Winong mundur dari jabatan. Melihat aksi menggemaskan barongsai dalam festival di Pati. Puluhan warga Desa Winong, Pati unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Winong. Dalam unjuk rasa itu, mereka menuntut Kepala Desa Winong untuk mundur dari jabatannya karena diduga terlibat korupsi. Spanduk bertuliskan kata-kata sindiran dibawa oleh puluhan warga Desa Winong ke Kecamatan Winong, Pati. Kata-kata sindiran itu ditujukan untuk Kepala Desa Winong, Ujo Budianto. Tak hanya spanduk, kekecewaan warga juga ditumpahkan melalui keranda dan patung tikus berdasi. Dalam unjuk rasa ini, warga menuntut Kades Winong mundur dari jabatannya karena diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan uang, pemalsuan kwitansi serta tanda tangan, dan penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. Kepala desa mundur. Mungkin permasalahannya apa, Pak? Permasalahannya satu, tidak tertib dalam kinerja, terutama untuk absensi, kemudian tidak bisa memimpin desa, Tidak pernah ngantor. tidak pernah kantor, Harus diabsen oleh kecamatan. tidak pernah koordinasi dengan BPD, dengan perangkat desa pun juga tidak ada koordinasi yang positif. Ada dugaan korupsi Pak ini Pak? Ada dugaan korupsi, ada BLT, ada dana BUMDes, kemudian dana desa. Menanggapi tuntutan warga, Ujo Budianto tidak berniat mundur dari jabatannya dan menyerahkan keputusan itu kepada Bupati. Ia juga mengaku pernah diperiksa oleh inspektorat terkait harta kekayaannya. Pernah diperiksa inspektorat Pak? Pernah, sudah. Kapan Pak itu? Tahun 2020 sampai 2023. Perihal apa saja Pak? Apa? Yang diperiksa apa saja itu? Semua bangunan yang ada di desa sini, Pak. Yang saya pertanggungjaban lewat LPJ yang inspektorat datang ke desa saya untuk monep, ya alhamdulillah semuanya sudah beres. Pemberhentian dan pengangkatan hanyalah Bapak Bupati. Sementara ini tidak ada niatan. Sementara ini belum, saya terus terang tidak ada niatan untuk mundur karena saya ingin berjuang untuk demi Desa Winong. Sebelumnya warga dan Kades sudah melakukan audiensi sebanyak 2 kali. Dalam audiensi tersebut, Kades menyatakan siap mengundurkan diri apabila tidak memperbaiki kinerjanya. Arif Nur melaporkan dari Pati. Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti temuan dugaan perundungan terhadap AR, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip Semarang yang diduga meninggal akibat bunuh diri. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Artanto, usai melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait temuan hasil investigasi terhadap kejadian tersebut. Sejumlah bahan hasil investigasi Kemenkes telah diserahkan kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya Tengah. Nantinya, temuan investigasi itu akan digunakan oleh penyidik untuk mendalami dugaan perundungan yang dialami Dr. AR. Sudah lebih dari 10 saksi yang dimintai keterangan, mulai dari keluarga hingga rekan seprofesi korban. Polda Jawa Tengah juga terbuka untuk menerima laporan dugaan perundungan yang berkaitan dengan kematian AR. Sebelumnya, Kemenkes mengungkap adanya dugaan pemalakan dalam kasus perundungan AR. Permintaan uang ini berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah. Permintaan itu diduga menjadi pemicu awal almarhumah AR mengalami tekanan dalam pembelajaran. Dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dan kita akan melakukan pendalaman. Sambil melakukan pendalaman, kita juga akan selalu komunikasi terus dengan pihak Kemenkes. Untuk menghindari konflik kepentingan, Dekan Fakultas Kedokteran Undip
Yan Wisnu Prajoko diberhentikan sementara dari praktiknya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Kota Semarang. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang resmi memberhentikan sementara aktivitas medis Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, menyusul investigasi dugaan perundungan di balik kematian dokter residen atau mahasiswi peserta program profesi dokter spesialis anestesi Dr. Aulia Risma. Pemberhentian sementara Yan Wisnu tertuang dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Agus Ahmadi yang berlaku mulai 28 Agustus 2024. Tujuan pemberhentian tak lain untuk menghindari konflik kepentingan selama proses investigasi dilakukan. Menanggapi pemberhentian di RSUP Dr. Karyadi, Yan Wisnu merasa dirugikan lantaran telah mengabdi di rumah sakit tersebut selama 16 tahun dan setiap minggunya ia mengaku merawat 300 pasien kanker stadium lanjut. Ia juga turut menjadi dosen atau pengajar di PPDS Anestesi untuk pendidikan dokter. Dan terkait dengan pemberhentian saya mungkin proseduralnya lebih baik ditanyakan ke inspektur Karyadi. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwa saya berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi itu sampai sekarang sudah 16 tahun. Dan peran saya di sana ada dua. Yang pertama sebagai dosen, saya adalah dokter bedah konsultan cancer kanker. Dan kedua peran saya di sana adalah sebagai dosen untuk pendidikan dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Di kesempatan yang sama, ia pun menanggapi kabar adanya permintaan uang senilai 40 juta rupiah terhadap korban Risma oleh seniornya untuk setiap bulan. Ia menegaskan membuka peluang investigasi atas dugaan tersebut. Kami pun berkomitmen bila ada pelaku disanksi sebenarnya. Tapi seperti kita sudah sampaikan. Pak, apakah pemecatan Pak sanksinya Pak? Kalau dipalak itu kan berarti ada yang menolak, ada korban yang dipalak, dan juga uang yang dipalak itu masuk ke kantongnya memalak. Jadi yang di sini bukan saja yang dipalak itu siapa saja, yang memalak siapa, besaran uangnya berapa, dan uang itu kemana, itu diungkap saja. Kasus ini berawal saat mahasiswa program kedokteran spesialis Undip ditemukan tewas di indekosnya di Semarang pada 12 Agustus lalu. Diduga korban bunuh diri karena perundungan yang ia alami selama menjalani masa PPDS di Undip. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang.